depan kelas menanti guru tersayang. Apa jadinya? Minta Grace maju ke depan, pimpin doa sebelum kita mulai belajar ya. Grace silakan maju ke depan. Izinkan saya untuk membawa doa untuk agama Katolik yang lain bisa sesuaikan dengan agamanya masing-masing. Marilah kita berdoa dengan Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari malam sampai pagi ini. Sekarang kami mau melakukan pembelajaran. Ajari kami supaya kami bisa melakukan tugas yang diberikan oleh Bapa dan Ibu Guru. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Grace. Sekarang Ibu minta satu orang silakan duduk Grace. Sekarang Ibu minta satu orang maju ke depan, pimpin kita nyanyi satu lagu dulu. Sandro silakan maju ke depan. Pimpin kita nyanyi lagu nasional Alfa Bali. Teman, marilah kita bernyanyi. Halo, halo Bandung. Ya. Oke, terima kasih Sandro. Silakan duduk. Ya baik anak-anak, untuk kita lebih semangat belajar lagi, mari kita tepuk semangat satu kali ya. Tahu toh semuanya tepuk semangat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Yes. Oke, silakan duduk. Oke, baik anak-anak. Jadi pagi hari ini kita belajar pada tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Di bagian subtema 2 tentang perubahan lingkungan, dan pada pembelajaran ketiga tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui kegiatan membaca teks tentang jenis usaha dengan mengelola sumber daya alam, siswa mampu mengkategorikan jenis-jenis usaha sebagai peran ekonomi untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar jenis-jenis usaha, siswa mampu menganalisis jenis usaha perorangan dan jenis usaha kelompok di lingkungan masyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mengobservasi jenis-jenis usaha ekonomi sendiri di lingkungan sekitar, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang jenis-jenis usaha ekonomi perorangan sebagai peran ekonomi dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Jadi hasil akhirnya nanti teman-teman membuat sebuah peta pikiran. Ya baik, di sini Ibu sudah sediakan sebuah teks bacaan untuk adik-adik. Jadi Ibu akan bagikan, kemudian nanti adik-adik baca, Ibu beri waktu 5 menit. Setelah membaca, Ibu akan mengajukan pertanyaan. Jadi Ibu harap semuanya baca, pahami, mengerti dengan baik-baik. Kemudian nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Siapa yang tahu silakan angkat tangan. Kemudian menjawab pertanyaan dari Ibu. Silakan membaca teks tersebut. Ibu berikan waktu 5 menit saja. Oke, baik anak-anak. Jadi semuanya sudah membaca? Sudah mengerti, sudah pahami itu teks
yang dikelola berkelompok adalah suatu usaha yang dijalankan oleh beberapa orang atau secara bersamaan dengan modal yang didapat dari patungan serta pengelolaan usahanya ditentukan berdasarkan sistema bagi hasil. Ya baik, terima kasih Rosna. Tepuk tangan dulu untuk Rosna. Nah, jadi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu adalah jenis usaha yang dimana dikelola secara individu atau sendiri. Artinya bahwa dia punya sendiri, tidak dengan orang lain. Dan macam Rosna punya mama punya kios, seperti dia punya mama yang kelola sendiri, tidak dengan Sandro punya mama. Begitu, itu adalah jenis usaha yang dikelola sendiri. Yang kemudian Ibu mau tanya, apa sih ciri-ciri usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, Opi silakan. Ya baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Opi. Tepuk tangan. Ya baik. Dari ciri-ciri usaha ekonomi yang dikelola sendiri yaitu modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Jadi dia buat secara sederhana seperti kios, bengkel, dia tidak buat besar-besaran kayak bank atau koperasi yang besar-besaran negara punya, kita punya sendiri artinya. Nah, yang berikut pertanyaan yang ketiga, sebutkan contoh-contoh jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri. Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, Kendrick. Contoh jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri adalah petani menanam padi di sawah, pedagang bakso, usaha potong rambut, bengkel mobil dan motor, perajin keramik, dan usaha penyewa mobil. Ya baik, terima kasih Kendrick. Tepuk tangan untuk Kendrick dulu. Ya. Contoh-contoh jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri seperti apa tadi? Pertanian, perdagangan, usaha potong rambut, bengkel, dan pengrajin. Seperti Rosna Pembaba tuh dia ada pengrajin apa Rosna? Pengrajin apa? Pembaba. Yang buat tempurung, dari tempurung bisa bentuk piring, gelas, mug. Itu dinamakan jenis usaha perorangan. Ya baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk tiga teman lagi. Oke, baik anak-anak. Jadi tadi kalian sudah membaca teks, terus sudah jawab pertanyaan dari Ibu. Sekarang Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi 1, 2, 3 satu kelompok. 1, 2, 3, 4 satu kelompok. 1, 2, 3, 4 satu kelompok. Ingat teman masing-masing ya. Nah, jadi di sini nanti Ibu berikan kalian sebuah gambar. Nanti teman-teman lihat di sini, pilih salah satu gambar yang merupakan salah satu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kemudian nanti Ibu akan bagikan LKPD. Teman-teman lihat di sini bagaimana cara pengerjaannya. Kemudian nanti teman-teman membuat sebuah peta pikiran. Di sini sudah ada langkah-langkah pengerjaannya. Jadi teman-teman baca langkah-langkahnya. Di sini ada 5 langkah. Teman-teman baca, kemudian kerjakan sesuai suruhan yang telah Ibu buat di sini. Sudah paham? Oke, baik. Jadi Ibu akan membagi kalian LKPD dan juga gambarnya. Setelah itu kalian lihat kemudian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Ibu buat. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 3. Ibu beri waktu 10 menit. Kerjakan sesuai langkah-langkah yang telah Ibu buat di situ. Jadi di situ nanti teman-teman membuat sebuah peta pikiran. Di sini Ibu sudah buat, ini contoh dari Ibu. Di sini Ibu
buat di situ. Ibu kasih waktu 10 menit. Semuanya harus kerja sama. Jangan hanya satu orang saja yang kerja, yang lain duduk nonton. Semuanya kerja sama-sama supaya paham sama-sama. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Oke, baik anak-anak, semuanya sudah selesai? Sudah, Ibu. Jadi semuanya sudah kerja, dan nanti Ibu minta perwakilan dari tiap-tiap kelompok, satu orang maju kemudian dia jelaskan. Dari mereka memperta pikiran, dan nanti dia maju ke depan terus dia jelaskan bidang usaha apa yang mereka pilih di sini, terus pengertian dari bidang usahanya itu apa, terus nama bidang usahanya apa saja dan keterangan. Nanti dia jelaskan di depan sini. Oke, baik, kelompok 1 siapa yang mau maju? Ya, Opi silakan maju. Oke, baik, terima kasih Opi. Jadi ini hasil kerja dari teman-teman kelompok 1. Di sini bidang usahanya yaitu jasa. Jenis bidang usaha jasa yang dipilih di sini fotokopi dan jasa dokter. Oke, tepuk tangan untuk teman Opi dulu. Yang berikut kelompok 2. Siapa yang mau maju? Silakan. Ya, Princess. Baca suara kuat ya supaya teman-teman lain juga bisa dengar. Pikiran, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Bidang usaha pertanian. Pengertian, usaha pertanian adalah usaha yang dikelola secara perorangan dengan dana terbatas. Nama, pertanian padi. Petani menanam dan memanen padi. Perkebunan sayur. Petani menanam dan memanen sayur. Oke, baik, terima kasih Princess. Ini hasil kerja mereka. Di sini bidang usaha yang dipilih yaitu pertanian. Di sini mereka pilih pertanian padi dan perkebunan sayur. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih Princess. Selanjutnya kelompok 3, siapa yang mau maju silakan. Kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang mau maju? Ya, Salim. Ayo jangan malu-malu sudah. Ayo su, baca suri kalau su cantik sekali maju su. Baca saja apa. Pertanian, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Bidang usaha perdagangan. Pengertian, usaha perdagangan adalah aktivitas jual beli antara pedagang dan pembeli. Nama pedagang, sembako menjual kebutuhan pokok. Pedagang bakso menjual mie ayam. Ya, baik, tepuk tangan untuk Salim dulu. Ya, jadi di sini mereka punya bidang usaha. Mereka pilih bidang usaha perdagangan. Di sini mereka pilih pedagang sembako dan pedagang bakso. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Baik anak-anak, jadi kalian sudah membuat peta pikiran dengan
Dari kesimpulannya, bidang usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu ada apa saja? Yang tadi sudah dikerjakan ada apa saja? Bidang usaha apa saja? Iya, bidang ekonomi apa saja? Jasa, pertanian, perdagangan, dan industri kecil. Itu 4 usaha yang dikelola secara sendiri atau secara individu. Pengertiannya tadi juga teman-teman sudah kerjakan dengan baik, dan Ibu harap kalian dapat pahami, mengerti dengan baik materi kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan 2 soal kepada teman-teman untuk dikerjakan. Semuanya siapkan satu kertas di atas meja dan berpoin. Kemudian Ibu akan membacakan soal dan dikerjakan. Sudah? Oke, dengar baik-baik. Ibu bacaan 1 kali saja, tidak diulang-ulang lagi. Jadi pasang telinga, dengar baik-baik. Soal yang pertama, sebutkan masing-masing 2 contoh jenis usaha ekonomi perorangan. Sebutkan masing-masing, tulis soalnya dulu. Sebutkan masing-masing 2 contoh jenis usaha ekonomi perorangan di lingkungan sekitarmu. Dua contoh jenis usaha ekonomi perorangan di lingkungan sekitarmu. Sudah? Sudah? Oke. Soal yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi? Sudah? Apa yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi? Sudah? Sudah? Yang terakhir, sebutkan ciri-ciri usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang tadi dia dengar baik-baik, berarti dia tahu jawab. Sebutkan ciri-ciri usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Sudah? Sebutkan ciri-ciri usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Semuanya sudah? Sudah. Oke, baik. Ibu kasih waktu 5 menit untuk dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Silakan dikerjakan. Kerjakan masing-masing, tidak boleh nyontek. Yang dia dengar ibu omong tadi berarti dia tahu isi. Semuanya sudah selesai? Sudah. Ibu minta Rosnan tolong kumpulkan pekerjaan teman-temannya. Kalau bawa ke depan sini, kumpul pekerjaan semuanya ke sini. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang Ibu mau tanya dulu.
Sampai di sini dulu materi kita. Ibu minta satu orang bisa maju ke depan. Kita ice breaking, gue. Ganja tidak semangat lagi mereka. Siapa yang mau maju ke depan? Betty. Ya, maju. Silakan maju ke depan. Ayo maju, maju. Jangan malu, malu. Ayo maju, maju. Jangan malu, malu. Oke, kalian tahu lagu toh? Tangan ke atas. Menggapai bintang. Semuanya berdiri, berdiri. Ya, berarti pimpin ya. Habis itu berarti langsung berdoa, bisa? Oh ya, sampai berdoa. Oke. Ya, 1, 2, 3, mulai. Menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Ulang lagi sekali lagi, kurang semangat ini. Tangan ke atas, semangat ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Oke, Sandro, silakan maju pimpin kita doa. Terima kasih, Bet. Ini Betty. Oke, Sandro mulai berdoa. Teman-teman bilang, mari kita berdoa. Izinkan saya berdoa pertama yang saya adalah materi. Yang lain menyesuaikan saja. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sekarang kami mau bilang, dunia kami sampai di perjalanan dengan selamat. Nama Kudus terkini puji, kini penguasa. Amin. Amin. Simpan buku dalam tas rapi-rapi. Terus rapi. Tidak ada buku nih. Buku hati-hati ya. Oke, hati-hati ya. Hati-hati. Oke, sampai jumpa besok. Lagi kau belajar ya kamu. Ini bro, maju langsung lupa semua nih. Nah.